amin. Gimana kabarnya saudara-saudara semuanya? Ya, semoga diberkati Tuhan selalu, amin. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita pada sore hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini. Terima kasih telah menjaga kami dari rumah hingga sampai di tempat ini. Itu semua karena anugerah-Mu, itu semua karena kasih-Mu kepada kami semua Tuhan. Dan bentar lagi kami akan menaikkan sebuah pujian penyembahan kami Tuhan dan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami, berkatilah ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Kami serahkan seluruh ibadah kami pada sore hari ini dalam tangan-Mu. Haleluya. Amin. Kau yang ku andalkan.
setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik, Engkau sangat baik. Hanya Kau yang kami andalkan. Tiadalah seperti Kau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau siap lebih lagi memuji dan melakukan nama-Mu, yang siap untuk memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Saya undang untuk berdiri semuanya. Ya, kita bersorak-sorai pada sore hari ini. Kita ngangkat pujian, tinggi nama-Mu dipuji. Bukti dari segala yang tak kulihat. Iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat bersama Roh-Mu. Ku pasti menang. Sama-sama katakan tinggi. Nama-Mu dipuji, hormat, kemuliaan. Sorak dengan
lagi lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis tak dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sama-sama katakan, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Saya lebih dari pemenang. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Oke, tiba saatnya kita akan masuk dalam akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelum itu kita ngasuh pujian Ku Percaya Janjimu aja. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu.
percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku percaya. Sungguh besar setiamu, kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu kau janjikan. Aku tetap percaya. Sama-sama katakan, ku percaya. Janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, ku pertamanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, aku percaya janjimu ajaib. Saya undang untuk berdiri semuanya. Terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan, tanyakan segalanya bagiku. Ku percaya, ku percaya. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, anak-anak muda di tempat ini bisa datang pada sore ini Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Dan sebentar kami akan dengar firman Tuhan, ajar kami duduk diam mengerti akan firman-Mu, membuka hati kami lebar-lebar untuk menangkap maunya Tuhan, rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami melalui firman-Mu Tuhan. Berfirmanlah Tuhan, pimpin kami semua yang berbicara maupun yang mendengar, tuntun kami dari awal, tengah sampai akhir. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Shalom. Wow. Apa kabar semua? Hai, ada Ibu Ci Pepe nih. Aduh. Ini kursi banyak jiwa-jiwa nih kayaknya nih. Kosong semua. Yuk maju ke depan. Hari ini, wah terang ini lebih dapat ya. Tadi agak gelap. Apa kabar teman-teman, adik-adik? Karena di sini ada anak Eko Daniel. Wow, thank you udah diberi kesempatan untuk melayani tempat ini. Hari ini pertama kali ya, kedua ya di tahun ini ya, layanan di ibadah youth. Dan wajah-wajahnya cukup
lama maksudnya, nggak ada yang baru. Tapi puji Tuhan tetap semangat untuk jangkau jiwa, tetap semangat untuk melayani Tuhan, tetap semangat ibadah di Sungai Yordan. Amin. Oke, kita mulai hari ini. Hari ini Kodanya bagi tema tentang mengalami Tuhan. Kalau ingat berapa minggu terakhir ini, ya itu judulnya ya, mengalami Tuhan, experiences God, kalau bahasa Betawinya. Nah kalau ingat kita minggu-minggu terakhir ini, minggu lalu khotbahnya tentang, masih ingat nggak ya? Yang minggu lalu datang siapa? Boleh ingat? Di luar pengurus. Minggu lalu nggak ada yang datang. Nggak ada yang datang. Sin datang nggak Sin? Minggu lalu. Apa Sin? Tentang apa ya temanya? Temanya aja deh. Hah? Ya. Deeper apa closer? Ya oke lah. Kita remind dikit nih. Minggu lalu temanya apa? Judulnya aja kalau Daniel mau dengar. Judulnya aja nih. Deeper apa closer? Nih tinggal pilihan. Nah iya nggak nyambung. Nah minggu setelah itu, sebelumnya lagi. Ada bapak-bapak, anak muda tuh yang di sini nih. Tamu dari luar. Judulnya apa? Temanya apa? Karena hari ini nyambung nih. Istilahnya film, ini seri terakhirnya nih. Apa tuh? Ya salah. Ayo, siapa sih namanya tuh? Pembicara luar ya, bener ya? True honor. Nah mundur lagi, orang dalam tuh yang khotbah. Iya, Crash, oke. Iya, bener ya. Jadi sudah mendengar pasti. Dan ada permintaan terakhir Cik Pamel minggu lalu. Masih ingat nggak? Minggu lalu tuh Cik Pamel terakhir sebelum dia mau tutup doa tutup, ada permintaan dia nih untuk kita semua. Iya, Sin. Ada Cik Pamel tuh spill dikit lah kalimat terakhir. Itu permintaan dia, PR kita untuk semua. Permintaan dia untuk kita semua. Sebenarnya untuk kita juga termasuk Kodanya. Apa itu? Judulnya kan closer tuh. Ada tuh ujung-ujungnya diminta nih. Minimal kita 5. Nggak denger sih, berarti nggak ikut YouTube, nggak dengar YouTube lagi ya. Bener. 5 menit untuk apa? Tasya. Minggu lalu datang nggak? Datang ya? Datang ya. 5 menit untuk dikit loh, cuma 5 menit loh untuk ya doa selain doa, nyembah Tuhan. Terus kayaknya 2 deh ya, listen, talk, melakukan firman Tuhan ya, benar? Permintaannya cuma itu, sudah PR yang minggu lalu kita sudah lakukan belum? 5 menit ini, ayo. Kalau gitu kita nggak lanjut nih, selesai udah kita doa tutup, mari kita doa berkat, mari kita pulang. Sudah melakukan belum 5 menit itu? Ini hal yang awal nih. Ini hal yang awal kita untuk memulai namanya perjalanan bersama Tuhan. Apa itu? Renungkan firman Tuhan. Setiap bangun tidur, benar? Cik Pamel minta itu kan, bangun tidur, buka HP, oke lah. Tapi buka HP, renungan doa dulu lah. 5 menit. 5 menit loh. Kayaknya gak lama ya. Kalau kita scroll TikTok berapa lama sih satu hari? Wah kayaknya susah kok, dan kayaknya lu minta berapa? 3 jam gue lebih, 5 jam gue lebih lagi. Dan 5 menit untuk Tuhan, bangun tidur. Gak gampang, ternyata ada yang melakukan gak dari Sabtu lalu sampai Sabtu ini? Ini Sabtu ya benar ya? Kok ada, kodanya kasih HP ya deh, tapi pinjam doang, nanti baik lagi. Ada gak yang sudah melakukan itu? Bangun tidur 5 menit. Selesai udah kan? Kadang-kadang hal-hal yang sepele menurut kita tuh kok enggak susah sebenarnya, cuma kita malas untuk melakukan. Hari ini kita genapin deh ya, udah sonship ya, true honor yang terakhir, closer hari ini kita ngalamin. Kita udah dengar firman Tuhan, kita udah ngerti firman Tuhan, hari ini kita ngalamin Tuhan yuk. Sebelumnya kalau mau kesaksian, tampilin fotonya dan
Saksiin dulu ya. Karena ini pengalaman yang tidak pernah akan lupa seumur hidup. Itu foto apa? Ronsen siapa tuh? Iron Man. Enggak, tangannya Ko Daniel. Awal 2015 kejadiannya ini. Awal bulan, di awal tahun 2015 itu Pak Agam minta, waktu itu belum jadi gembala, Pak Agam minta Ko Daniel bantu pelayanan di youth, dewasa muda. Ada Cik Feni di sini. Dan Ko Daniel bilang, belum mau, belum minat, belum mau lah, belum layak lah. Udah, Pak Agam bilang, doain, gumulin. Oke, udah nih. Datang lagi berapa bulan, Neil, bantu youth. Dulu bukan youth, sorry, dewasa muda istilahnya, dari 2015 itu. Ada saat itu belum ada ketuanya. Belum Pak, belum siap, belum mau lah. Capek ngurusin orang, ya pengurus gitu ya, pengumuman. Ngapain sih ngurusin jiwa-jiwa, capek tahu, gue juga punya masalah, gue punya kegiatan, gue punya kerjaan. Berjalan waktu di bulan, Tuhan tuh aneh dan ajaib, Tuhan lakukan perkara yang hebat. Yaitu apa? Kejadian nih. Ko Daniel jatuh dari pohon, lucu. Itu kejadiannya di akhir Maret menjelang awal April. Iseng, jam-jam segini nih, iseng sore-sore keluar rumah. Ada lihat kabel melintang dari rumah kita ke rumah tetangga. Itu nyangkut di atas kabelnya nyangkut di pohon. Nah kemudian iseng, ini kayaknya kabel ini bakalan nggak bisa dibiarin deh. Ranting-ranting pohonnya mesti dibuang. Kalau nggak nyangkut ke kita mesti tarik kabelnya. Caranya gimana? Sore-sore iseng, ambil tangga. Ya, ambil tangga, kemudian naik itu ranting pohon yang itu pun tetangga punya. Bukan depan rumah kita nyangkutnya cuma nyambung ke kabelnya. Tariklah ke sana, di rumah tetangganya kita nggak izin. Kita datang aja, Ko-Daniel datang, bukan kita. Ko-Daniel datang bawa tangga dengan gaya superhero-nya. Taruh itu tangga, naiklah. Sampai ke pohon, sampai rantingnya nyangkut itu tingginya sekitar 3 meter lah. 3 meter lah, nggak terlalu tinggi, kelihatannya sepele Vi. Naiklah Ko-Daniel, dengan PD-nya berat badan saat ini 80, dulu masih 70-an lah, 70. Dengan PD-nya naiklah pula. Nggak taunya itu ranting bukannya kuat, jeplek, patah langsung. Dan di situ terjadi, simple banget, jatuh pingsan, nggak sadar diri cuma beberapa menit. Tangan yang tahannya nahan nih, itu tangan kanan, nahan. Berasa patah. Minimal kayaknya gegeser nih. Sakitnya perih minta ampun dan terjadilah namanya insiden pingsan. Nah, akhirnya kita dibawa, singkat cerita tetangga bantu bawa, dan udah pingsan nggak bisa ngapain, telinga masih belum keluar darah, cuma udah pingsan, udah nggak sadar, dibawa pindah ke rumah. Terus tetangga bawa bilang udah buru lari ke sore-sore itu hari Minggu kejadiannya, larilah ke rumah sakit Pondok Indah yang di Puri Mall. Di situ parahnya lagi, bukan menjelekan rumah sakit. Karena hari Minggu nggak ada dokter dong, dokter jaga ada. Nah Ko-Daniel udah gak tahan nih, cunut itu tangan makin bengkak, sakitnya minta ampun. Nah masuklah ke ruang IGD, namanya masuk dong, didiamin pula sampai 1 jam. Itu cenut-cenutnya makin gede, nggak lama akhirnya Ko-Daniel paksa. Mau ini bilang, udah kita minimal dibalut dulu, diperban dulu lah. Udah sakit banget, sakitnya tuh udah lebih dari saya sakit hati mungkin ya. Sakit, udah nggak bisa nih. Akhirnya udah diperban-perban, wah nggak ditanganin pula. Nah Tuhan izinin lah. Melalui teman ini ingat temannya ada di Permata Buana, mungkin yang tinggal di Puri tahu. Ada Permata Buana tuh ada dokter spesialis, dokter saraf namanya sama, Yeni juga. Dan ini bukan promosi, ini mujizat Tuhan dan kebaikan Tuhan. Coba deh malam ini kalau memang dokter nggak ada di rumah sakit ini, bawa Daniel ke sana. Bawalah, Daniel bilang apapun terjadilah. Pokoknya hari ini gue mesti tangani. Gue sakit banget, bengkak banget. Larilah beresin rumah sakit, Pak kita nggak mau ke sini, kita mau keluar. Akhirnya dengan izin selesaikan administrasi pun mesti bayar semua. Keluar malam itu juga sekitar jam 9-10. Sampai ke rumah dokter itu di Permata Buana, dia waktu itu baru mulai praktek. Dan Ko-Daniel bilang ini rencana Tuhan lagi, ini dokter anak Tuhan ternyata. Dia bilang, Pak Daniel ini tangannya malam ini kita nggak bisa apa-apain ya. Cuman kalau Pak Daniel bersedia dan keluarganya bersedia, malam ini kita ambil tindakan sementara. Apa itu?
tangannya ditarik untuk kembalikan tulang yang bergeser, yang patah itu, minimal kembali ke posisinya. Kornelius dengan iman dong, kan kita udah melayani Tuhan, sekarang saatnya bersaksi dong. Dokter, ada cara lain enggak? Enggak bisa, malam ini kita mesti ambil tindakan. Kalau enggak, ya sudah, tunggu besok. Oh enggak bisa, kalau dia tipe orang nekat, sudah. Dokter maunya apa? Ya udah kita ambil tindakan pertama itu apa? Ditarik, jadi 2 orang narik tangan ini yang patah ini, yang berlari ini ke depan, yang satu narik ke belakang, kemudian ditarik kita dikembalikan ke posisinya. Dan itu sakitnya ampun, sama barusan juga sakit nih. Sakitnya minta ampun, udah. Dan itu agak lega. Bengkaknya masih, cuma agak lega kayaknya cenut-cenutnya udah agak mending deh. Kemudian di dokter ambil tindakan, dia perban. Pak Daniel, malam ini sudah, cuma satu ya di poin ya. Sebelum kita ambil tindakan, kita minta izin ya, keluarganya izinin enggak. Ini resiko loh. Kalau tetap gagal nih kita tarik ini, malam ini cacat seumur hidup loh. Nah kalau Daniel bilang, biar Tuhan yang berkehendak lah. Udah nanggung, ambil tindakan dokter. Tapi keluarga mesti tanda tangan loh. Tanda tangan surat, bertanggung jawab kalau ada apa-apa ini bukan kesalahan dokter. Oke, sudah lakukan aja. Aku udah bilang, jangan si cenut sakitnya minta ampun. Akhirnya disetujui tanda tangan, diambil tindakan itu diperban dan kemudian sebelum dia perban itu tuh ajaibnya. Dia ajak kita doa loh. Mungkin dia tahu namanya Daniel, kalau ini pastinya Daniel berarti minimal ini orang Kristen. Nah, yuk Pak kita doa dulu sebelum ambil tindakan. Nah itu tuh terjadi, kalau dia bilang Tuhan tuh amazing banget. Dia kirim orang yang luar biasa, dokter yang luar biasa, dan tindakannya di luar dugaan. Kita ambil, Pak besok balik tapi ronsen dulu ya hasil yang malam ini. Dan pulangnya besoknya, kalau dia ambil ronsen di Prodia dekat Puri. Nanti hasilnya bawa ke sini, balik kita mau lihat hasilnya. Dan katanya kalau memang hasilnya baik, ini mujizat Tuhan loh Pak. Kalau nggak hasilnya baik, ini nggak berubah nih, bergeser lagi gitu. Udah nggak apa-apa. Akhirnya ronsen besoknya singkat cerita, dan akhirnya kalau Daniel kasih lihat itu foto ronsen, ini dia nih, ini tangan Iron Man nih. Nyambung loh, nyambung, sakitnya udah berkurang. Minimal nyambung, dan dokter bilang ini kuasa Tuhan, mujizat Tuhan. Kalau enggak ini enggak bisa, karena udah ada kalau dia diperhatiin, itu ada serpihan patah-patahan tulangnya, mungkin yang dokter tahu. Itu ada serpihan patah, kemudian ngalamin udah bergeser, patah pula ujungnya. Jadi posisi tangan kita sudah ada tulang tuh, satu foto lagi deh, ada satu foto lagi. Nah ini tangan kita, itu bawah yang ujungnya di sini, itu bergeser kalau kita lihat. Tangan Kornelius itu nggak sama besar sekarang. Nah itu akibatnya. Dan Kornelius bilang, Tuhan ini karena anugerah Tuhan, ini karena kebaikan Tuhan. Dan malam itu Kornelius bilang, kalau ini terjadi saya mau melayani dewasa muda. Dan terjadi Tuhan mujizat, Tuhan kasih mujizatnya terjadi. Dan nazar Kornelius waktu itu, yes. Pak Gam, I'm ready to serve. Saya siap untuk melayani Tuhan. Karena saya udah bilang, kalau Tuhan lakukan perkara yang menurut kita nih akan cacat seumur hidup, nggak bisa pulih, selesai udah. Akhirnya Agam bilang oke, melayanin, dan Kornelius bilang ini luar biasa, dan ini salah satu yang Kornelius bilang mengalami Tuhan. Selama ini Kornelius bilang, iya Tuhan itu hebat, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu luar biasa. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita ngalamin namanya pertolongan Tuhan enggak? Hari ini kita lanjut poinnya. Ya kembali ke tema, ini foto ya hari ini. Mungkin ini Kornelius mau remind aja, mungkin yang kalian sudah dengar bagaimana sih mengalami Tuhan. Pasti semua pengen ngalamin Tuhan, pasti semua mengalami Tuhan, amin, pertolongan Tuhan. Dan mungkin saat ini kita nggak tahu mau caranya gimana sih. Nah ini ada 3, ini sebenarnya mengingatkan aja apa sih supaya kita mengalami Tuhan. Pertama ya satu, rindu pasti. Rindu untuk datang kepada Tuhan. Seperti tadi Cik Pamel bilang, carilah Tuhan setiap pagi. Buka mata cari Tuhan 5 menit, 10 menit. Cari Tuhan enggak? Kalau kita mau mengalami Tuhan, satu, rindu datang sama Tuhan. Di mana tuh ayatnya? Yeremia ini salah satu. Yeremia 29, 12 sampai 3. Di ayat 12. Dan apabila kita nih berseru dan datang untuk berdoa. Nah berdoa enggak kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Doa, Tuhan dengarkan kita. Yang ke-13, apabila kamu mencari aku, cari yuk, cari Tuhan.
Intinya kita mesti aktif nih. Kalau mau cari Tuhan, mau kita mengalami Tuhan, kita datang sama Tuhan melalui doa. Yang kedua, cari Tuhan dan kamu akan menemukan. Ketika kamu mencari Tuhan, kamu menemukan. Janji Tuhan, apabila kamu nanyakan aku dengan segenap hati. Wow, kita datang sama Tuhan, cari Tuhan, berdoa sama Tuhan. Kita menemukan Tuhan dengan segenap hati. Pertama itu, yang kedua pasti. Lanjut, yang kedua setelah kita menemukan Tuhan, apa dong? Tinggal dong pasti, tinggal sama Tuhan. Yesus pokok dan kita lah tinggal di dalam pokoknya, tinggal di dalam Yesus. Kita carangnya, jadi apapun ada Yesus dalam kita, tinggal dalam Tuhan. Lanjut, yang poin ketiga, hidup yang diubahkan dong. Pasti mau dong setelah kita bergaul sama Tuhan, rindu bertemu Tuhan, Tuhan tinggal sama kita, hidup kita diubahkan. Poin kita sebagai orang Kristen seperti itu aja. Menemukan Tuhan, mencari Tuhan, menemukan, bergaul sama Tuhan, hidup diubahkan. Simple ya sebenarnya kalau kita nggak usah mikir gimana sih ikut Tuhan, gimana sih mau ngalamin Tuhan. Gampang, datang sama Tuhan, cari Tuhan, datang sama Dia, temukan Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, hidup diubahkan. Kenapa kau bisa ngalamin itu? Kau tahu Tuhan itu ada dalam kita. Tuhan itu bekerja di dalam kita. Tuhan itu berkarya di dalam kita. Masalah kita mungkin belum, nggak mau, males bergaul sama Tuhan. That's it. Lanjut. Ini kalau 3 poin aja kok. Bagaimana kita mengalami Tuhan. Ini kenapa sih kita anak-anak Tuhan yang sudah melayanin, nggak pernah mengalami terobosan namanya mengalami kebahagiaan Tuhan. Nah ini nih, mengapa kita sulit sih? Kok gue udah melayani Tuhan, kok begini-gini aja kerjaan gue ya. Gak ada progress, gak ada upgrade. Gue sudah, apalagi sih Tuhan minta. Bahkan kalau bisa tidur di gereja, saya tidur di gereja nih melayani Tuhan. Tapi kok saya gak ngalamin apa-apa ya. Gak ada suatu hal terobosan yang baik berkembang di dalam kita, di dalam hal pengenalan Tuhan. Dewasa dalam Tuhan. Gampang tersinggung, gampang marah. Lanjut, apa aja nih? Ada berapa poin nih? Kita percepat. Ya, nanti kita... Pertama, nah ini, mengapa kita sulit? Pertama, dosa. Paling berat. Kenapa poin nomor 1 dosa? Itu yang paling berat, yang membuat kita tuh susah untuk datang sama Tuhan, susah ngalamin Tuhan. Dosa yang mana sih? Dosa yang gak diberesin. Setiap kita dosa gak kok Daniel? Berdosa kok, yang berdiri di sini pun berdosa. Masalah kita datang ke masa Tuhan gak? Ngaku dosa gak? Minta ampun gak? Mau berubah gak? 1. Kalau enggak, kan enggak ngalami Tuhan. Itu poin 1, nomor 1 lagi di poinnya ini. Ini peringkat topnya ya. Aduh, ingat kemarin tuh Argentina peringkatnya turun ya. Ini kok nyambung apa sih gara-gara Argentina kalah ya. Tapi ini poin pertama nih. Kita punya dosa, yes. Ngaku enggak? Mau dibereskan enggak sama Tuhan? Datang enggak sama Tuhan? Minta ampun enggak sama Tuhan? Kalau enggak ya sudah. Enggak ngalamin Tuhan tuh, enggak satu yang revival di dalam Tuhan. Gereja kita enggak ngalamin perubahan, kenapa? Kita enggak ngalamin. Kita pengurus enggak ngalamin perubahan semangat untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. 1, ya di ayat ini masih, ini Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu nih, pemisah kita dengan Allah, yaitu segala kejahatan kita. Kejahatan ini bukan menusuk, bukan membunuh. Engkau benci samamu, engkau pahit sama-sama, engkau dendam, engkau gak bisa maafin, engkau gak bisa menerima orang tuamu, engkau berantem sama mamamu. Kejahatan kita men, gak mesti nusuk, gak bisa membunuh, gak bisa menonjok, gak bisa memukul, gak perlu. Kita kan engkau benci sama sesamamu, engkau benci sama orang tuamu. Kejahatan tuh di mata Tuhan. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu, tuh. Istilah kata nih bahasa kita, kata gue males nih orang nih doa-doa tapi dia gak berubah-ubah. Istilah Betawinya gitu tuh. Sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Tuhan, saya udah berdoa minta ini kok tanpa Tuhan gak tolong ya. Saya udah minta disembuhkan tanpa Tuhan gak tolong ya. Saya gak sembuh-sembuh, saya minta pertolongan jalan keluar dari masalah ini kok gak ada jalan keluar ya. Ingat, mungkin poin nomor 1, kita belum beres sama Tuhan. Poin 1. Oke, lanjut. Nih 1 Yohanes 1 ini firman yang menguatkan. Ini bagi Kodani dapat di waktu SMP. Kenapa? Mungkin umur-umur segitu tuh gampang on fire, gampang semangat, gampang turun.
sungguh-sungguh ikut Tuhan, tapi gampang tuh namanya jatuh. Pakai ayat ini nih. Intimidasi iblis pasti ada. Kadang-kadang kita jatuh dosa, lu gak usah doa deh. Lu kan banyak dosa, kemarin lu hidup lu, hubungan pacaran lu gak bener. Lu gak usah doa deh, gak gampang jawab. Kemarin lu berantem sama emak lu, sekarang minta lu doa sama gua. Gak usah deh, gak perlu. Intimidasi iblis itu nyerang kita. Kalau kita gak tahu firman Tuhan seperti ini nih, jika kita ngaku yuk, jujur-jujurlah sama Tuhan. Jujurly, Tuhan mau kita juga terbuka sama Tuhan. Maka ia adalah setia loh dan adil sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita. Amazing, baiknya Tuhan. Yuk, yang punya dosa apapun itu, anak muda, engkau yang punya pasangan, engkau yang belum punya pasangan, entah dosa apapun yang kok Daniel gak lihat saat ini. Kalian mungkin pegang HP saat ini. Yang kalian lakukan, yang kalian lihat sehari-hari itu isi kontennya apa? Hati-hati. Kemarin ya yang ikut di Teens ya, Daniel sempat share tentang bahayanya begitu banyaknya konten-konten yang membuat kita tuh nggak jadi berkat, nggak jadi terang. Hati-hati. Lanjut. Kedua. Oke, ntar ya. Hati yang keras. Hari ini kita nggak penghakiman lah. Tapi mengingatkan kita, kalau kita mau berubah mengalami Tuhan setiap hari, kita menang, kita berhasil melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan, menjadi terang Tuhan. Tinggalin yuk poin-poin yang ada di sini. Yang pertama tadi dosa, yang kedua hati yang keras. Aduh kok Daniel lu ngomong apa sih? Enggak lah, menurut gua sih enggak begitu. Menurut gua melakukan sudah benar, gua sudah berjalan dengan segala menurut gua baik, gua sudah melakukan lebih dari yang lu pikirkan, gua sudah baik semua orang, gue sudah menjadi dampak bagi semua orang. Mulai nggak mau dibentuk tuh. Kadang hati kita sombong, bener gak sih? Kita merasa udah ngerti, nggak mau dibentuk, nggak mau ditegur, nggak mau diingatin. Hati-hati, hati yang keras, susah atau menolak teguran itu tuh. Yang punya orang tua nggak salah ya, kalian punya orang tua yang saat ini mungkin menurut kalian bawel banget, emak kalian bawel, bapak kalian mungkin rata-rata enggak ya. Emak yang lebih pengen kalian itu mungkin lebih dewasa di rumah, mau bantu orang tua atau apa. Karena kita merasa, ini mama ngomong apa sih? Bawel bener, nyebelin. Pernah gak itu? Oke, skip. Jangan sampai ya deh ya. Jangan ya. Oke, lanjut. Yang ketiga. Apa nih? Nomor 3. Tuhan tidak penting. Nah itu yang sekali lagi poinnya. Kita merasa hubungan kita dengan Tuhan gak penting-penting amat lah. Gue usia gue lagi on fire kerja kok. Gue butuh uang. Gue butuh jajan. Gue butuh belanja. Tuhan gak penting deh. Tuhan ntar dulu deh ya. Saya butuh karir, saya mau menanjak. Nanti setelah itu ya, setelah saya cukup baru saya cari Tuhan. Yeremia 29 ayat 9. Ini 13 teguran kita. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, Tuhan tidak penting. Yuk, mungkin saat ini kita merasa saat teduh gak penting lah, ngapain sih? Cukup dengar di YouTube atau lihat di konten tentang renungan, wah ini udah saat teduh nih, cukup. Enggak, Tuhan ingin kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Lanjut, 4, mengandalkan diri sendiri, gak peka nih akan pimpinan Roh Kudus, kita tahu lah ya. Kita merasa punya kemampuan, gak perlu Tuhan deh. Gue bisa, gue mampu kok, gue gak butuh Tuhan. Gue sanggup melakukannya, apalagi yang punya multi talented, apalagi singer bisa, WL bisa, main musik bisa. Sudahlah, cukup, gak perlu lagi lain lah. Hati-hati. Engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri, gak peka pimpinan Roh Kudus. Kayaknya Roh Kudus ini berat banget ikut, dan lu ngomong apa? Roh Kudus itu ngingatin kita loh. Setiap hari, ketika Tuhan naik ke surga, dia memberikan apa Roh Kudus untuk kita. Mengingatkan kita, menegur kita, memimpin kita, itu kerja Roh Kudus tuh. Masalah kita ada hubungan enggak untuk berjalan bersama Tuhan melalui pimpinan Roh Kudus. Nih, ayat Amsal 3 ayat 5-6. Percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu, maka dia akan meluruskan jalanmu. 5. Terlalu cinta akan dunia. Nah ini terlalu bahasanya terlalu lebay. Mungkin kita lebih utamakan
kesenangan kita lah ya. Hobi kita, kadang-kadang yang kita terlupakan nih. Kesukaan Tuhan apa sih? Pernah berpikir gak? Tuhan tuh maunya saya apa sih? Pertama, Tuhan mau kita punya hubungan pribadi sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan tiap hari, mendengar suara Tuhan dan mengalami Tuhan. Poinnya itu. Cuman kita terlalu cinta akan pekerjaan atau apalah itu. Di 1 Yohanes 12 ini kita baca lanjut. Dan ya 17 nih. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Tetap percaya jalankan bersama Tuhan, ke kondisi apapun saat ini, kita percaya Tuhan ikut campur. Amin. 5, aduh, oke. Ini, 5 apa ya? Sumber hidup yang salah, firman Tuhan. Kita merasa, ya itu tadi kembali ujungnya apa sih? Kita punya sumber hidup yang benar nih, Yesus pokok, Yesus kasih firman, Yesus kasih tuntunan. Kita nggak mau ikut dengar Tuhan, kita nggak mau tahu lah hidup dalam sumbernya yang benar. Carilah yang salah, ya itu apa? Pengertian kita atau hal-hal yang pengetahuan kita. Mungkin itu membuat kita nggak ngalamin namanya perubahan dalam hidup. Yang terakhir, ketidaktaatan, Yakobus 1 ayat 22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Pelaku firman, ujung-ujungnya kita taatan. 7 poin ini, Ko Daniel ambil kesimpulan gini. Ini 2 tisu, tidur aja deh. Iya, ya, ini bukan sulap, bukan sihir, tapi ini perumpamaan yang kita hadapi saat ini. Tisu ini kita punya Tuhan yang setiap hari kita dengar, kita mendengar firman Tuhan, kita melayani Tuhan, kita melakukan semua seolah menurut kita itu untuk Tuhan. Saya sudah melayani jadi tamborin kok, oke. Saya sudah melayani di youth kok, saya sudah jadi singer, WL, apapun saya siap. Ini. Minggu pertama kita dengar tentang sonship, minggu kedua tentang true runners, yang ketiga kemarin kita dengar closer. Nah hari ini namanya kita nih seperti ini nih. Ini poin-poin yang sudah kita dengar, tapi kita belum praktek ya. Ini kita. Ini kertas nih seperti kita nih. Nah kertas ini ditaruh di sini nih. Kita yang sudah merasa sudah mendengar kok, lu gak usah khotbah banyak-banyak deh. Gue tahu firman Tuhan, gue khatam. Doktrin lu gak usah tanya, uji gue lebih paham dari lu. Dah nih, datanglah. Namanya kehidupan itu gak ada yang enak-enak juga ya. Ada namanya kehidupan itu ada godaan dong. Ya. Ini not dummy ya, ini real. Bukan godaan pamer-pamer duit loh. Ya, ini bukan pamer duit, ini contoh. Godaan datang nih. Ini kita nih yang merasa, udahlah gue udah tahu semua, gue udah melayani Tuhan. Tanpa belum mengalami Tuhan. Datang nih godaan, di pekerjaan, bikin pajak yuk, yang double yuk. Di kerjaan, di rumah tangga, mungkin saat ini kompromi ini, melawan orang tua melulu. Udah datang godaan nih dari teman-teman, datang karena kita gak kuat, taruhlah. Jatuh, ya. Jatuh kenapa? Kita gak kuat berjalan sama Tuhan. Kita belum tahan uji. Ko Daniel, kadang-kadang saya kuat sih, kadang-kadang saya kuat dan tahan uji. Oke, saya ada selalu kok ada pelapis. Kalau ada apa-apa, saya selalu masih doa. Ada apa-apa, saya masih menyembah Tuhan. Ada apa-apa, pokoknya di gereja saya selalu aktif. Poin 2, berarti double dong, berarti lebih kuat dong dari yang pertama. Datang lagi godaan nih. Ini Cian ini contoh ya. Mungkin godaannya bisa uang. Tapi saya yakin lah uang di atas segalanya. Amin. Gak ya. Aduh ini disensor. Istilahnya ini mata kita akan berubah. Tadi ngantuk tuh. Kok Berni lagi gini-gini. Lihat ini. Wah boleh juga nih. Berapa angkanya? Nih. Ini nggak dami, ini contoh. Tapi kita nggak akan bagi kalian. Jadi jangan nggak berharap lah. Ya, jangan berharap banyak lah. Ya, yang tadi yang merasa kalian double. Wah kuat nih, datang lagi godaan datang. Masih jatuh. Nggak kuat. Ya. Nah caranya kuat gimana?
cobaan datang. Masuk nih, Tuhan tekuk kalian yang keras hati yang tadi. Yang poin pertama, dosa. Nggak bertobat nih. Ya, kalau nggak bertobat, Tuhan kemudian yang kedua, mungkin yang poin kedua, kalian belum bergaul mengalami Tuhan. Sombong, keras hati. Tuhan tekuk lagi nih. Sombong mengalami Tuhan, dengar yang pertama kali. Yang ketiga, kalian merasa sombong. Nggak perlu dibentuk Tuhan lah. Saya nggak perlu pembimbing, saya nggak perlu gembala, saya nggak perlu orang-orang yang ngajarin saya deh. Jadi tekuk lagi sama Tuhan. Tuhan ajarin kalian, kita ini poinnya nanti kita tangkap. Kemudian ditekuk lagi nih. Apa itu? Mengutamakan mengandalkan kekuatan sendiri. Ditekuk lagi. Tuhan akan paksa kalian yang seperti ini mengalami, sehingga ketika engkau mengalami banyak tekukan, banyak kekuatan yang Tuhan hancurkan, dan Tuhan engkau membuka diri untuk Tuhan bekerja, kita taruh ini namanya kita yang sudah kuat karena sudah tahan uji, sudah menghadapi godaan yang Tuhan ajar kita untuk mengandalkan Tuhan. Datang godaan nih. Gue tadi udah uji, tadi jatuh, ternyata ini berhasil hari ini. Ya. Iya, jadi ternyata Tuhan izinkan loh, tahan uji itu penting. Kita perlu ditekuk Tuhan. Kita kata Pak Sugeng kemarin, perlu rendah hati dibentuk Tuhan. Kita mesti andalkan Tuhan. Kita mesti hidup belajar jujur. Dosa ngaku aja, minta ampun sama Tuhan. Sehingga apapun namanya godaan ini, saya simpan dulu deh, takut hilang. Apapun godaan yang ada dapat di rumah, di kantor, di pelayanan, di sekolah apapun, kita masih kuat. Kenapa? Kita sudah terlatih. Kalau Daniel bisa berani ngomong ambil keputusan, tangan itu langsung diambil tindakan, sudah tahu firman Tuhan itu iya dan amin. Waktu dan belum melayani Tuhan, sesudah melayani Tuhan, dan tahu Tuhan itu kuasanya hebat, luar biasa. Kalau Daniel mau alami, dan terjadilah. Kalau kita nggak izinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita cuma tahu firman Tuhan secara teori lah. Ya, saya tahu Tuhan itu baik. Ya, saya tahu Tuhan selalu ada di gereja, di pelayanan, di dalam kegiatan, cuman saya belum ngalamin hari ini. Kalau engkau mau mengalami Tuhan, ada 7 poin tadi, engkau susah ngalamin. 3 poin yang tadi pertama, datang sama Tuhan. Jadikan Tuhan tinggal sebagai pokokmu. Yang ketiga, hidup kita akan diubahkan. Amin. Sekali lagi, godaan kayak gini pasti ada. Bisa uang, bisa hobimu, bisa keadaanmu saat ini, kesukaan-kesukaan yang membuat kamu jauh dari Tuhan. Tapi sekali lagi, ketika kita menang, kita kuat, godaan itu datang, yes, tapi kita bisa atasinnya. Amin. Terima kasih. Tuhan berkati. Kita tutup, kita doa. Tuhan, hari ini firman-Mu sudah kami dengar, kami percaya Tuhan apa yang kami dengar hari ini mengingatkan kami ketika kami mengalami Tuhan, ada hak-hak kami yang kami mesti lepaskan sama Tuhan, kami jujur kalau kami punya dosa, kami terikat dengan hal-hal yang gak benar di masa pergaulan kami, dan banyak hal-hal yang membuat kami tertutup sama Tuhan. Kami mau menang, kami mau mengalami Tuhan di dalam hidup kami sebagai pekerja, sebagai mahasiswa, pelajar Tuhan. Mungkin saat ini kami melakukan dosa yang tidak berkenan. Kami minta ampun sore ini Tuhan. Dan kami mau ketika kami jujur dan minta ampun, kami datang sama Tuhan. Kami temukan Tuhan, begitu mengasihi kami, hidup kami diubahkan Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah firman ini membuat kami semakin komitmen sama Tuhan. Dan kami semakin rindu sama Tuhan. Dan dekat tinggal sama Tuhan. Dan hidup kami diubahkan. Terima kasih Bapa untuk semuanya. Biarlah semua yang kami dengar ini menjadi kemuliaan dan menyenangkan hati Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Siapa yang terberkati oleh firman Tuhan pada hari ini? Amin, saudara-saudara semuanya. Oke, tiba saatnya kita akan memberi persembahan dan sekalian kita akan pengumuman. Dan sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat pada hari ini. Kami telah
mendengarkan firman-Mu Tuhan, apa yang kami dengarkan supaya kami bisa melakukannya dengan baik Tuhan dalam sehari-hari. Dan kami akan memberi persembahan kami Tuhan, berkatilah yang memberi dan tidak memberi juga Tuhan Yesus. Berkati, haleluya, amin. Oke, halo shalom semuanya. Pak Daniel, thank you untuk pemberitaan firman Tuhannya. Sekali lagi teman-teman, kita diingatin kalau mengalami Tuhan itu adalah suatu hal yang memang pada dasarnya kita semua pasti akan mengalami Tuhan masing-masing. Mengalami Tuhan yang menurut Ko Daniel mungkin mengalaminya berbeda dengan ya mungkin stres yang alami. Jadi mengalami Tuhan itu tuh adalah pengalaman pribadi kalian masing-masing sama Tuhan. Dan suatu saat kalian akan mengalami Tuhan dan itu ada waktunya Tuhan sendiri teman-teman. Oke, amin. Oke teman-teman, pengumuman kali ini, oh iya ada ya, Den, tampilin deh Den, tolong. Nah teman-teman, tanggal bulan depan kita kan mau adalah bulannya negara kita teman-teman. Ya udahlah, nggak usah terlalu banyak basa-basi. Ini ada ini apa namanya, lomba bersama, ini bareng sama umum ya teman-teman. Itu tanggal 16 Agustus itu hari Minggu. Itu acaranya setelah ibadah umum, tanggal 16 itu kita siapin waktu kita. Cuma untuk teknis perlombaannya, jujur aku masih belum tahu teknisnya seperti apa. Jadi kan ini ada tiga lomba, aku nggak tahu akan seperti apa pembagiannya. Jadi nanti mungkin minggu depan atau gimana ada pengumuman lebih lengkapnya. Jadi tungguin aja. Ya, jadi yang mau aku umumin adalah tanggal 16 Agustus tuh kita ada acara lomba bersama teman-teman. Oke itu aja, dan juga teman-teman, oke ini udah selesai, udah ke aku lagi. Oke, bulan ini juga adalah bulan minggu terakhir di Juli, kita akan merayakan ulang tahun teman-teman kita yang merayakan ulang tahunnya di bulan Juli. Ada yang ulang tahun di bulan Juli teman-teman, selain Irvin, ada siapa lagi? Ada yang ulang tahun lagi? Oh berarti kita merayakan ulang tahun Irvin saja teman-teman. Kres kamu kapan sih? No masih lama. Oh enggak ada ya? Enggak ada yang Juli lagi ya? Oke. Sebelum itu juga teman-teman kita juga ada teman baru nih. Ada Tasya, kita menambah teman Tasya lagi. Tasya ada banyak di tempat ini. Welcome Tasya ya. Temannya Fanny pacara Irvin adiknya Ivi istri aku. Udah itu aja. Oke Irvin maju ke depan, di sini bareng. Dan juga teman-teman bulan ini ya, kayaknya sih bulan ini ya, kita akan melepas seorang teman kita yang akan ke Bandung. Kres itu minggu depan ya Kres ya? Minggu depan. Tanggal 1 beliau ini mau pergi ke Bandung untuk kuliah, jadi ya pergilah kau dengan baik. Oke, sekalian kita doain Kres ya, bareng-bareng ya. Iya. Oh, tiup lilin dulu ya? Yaudah kita nyanyi bareng-bareng, Kita nyanyi. Oke, teman-teman kita berdiri bareng-bareng yuk. Kita tepuk tangan buat Irvin. Oke ya. Yuk, kita nyanyi bareng sama. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Tiup lilin ya? Tiup lilinnya, juga marah. Oke. Kak Daniel, Kres maju ke depan sekalian doain ya. Udah tiup lilinnya? Udah. Kak Daniel minta tolong doain ini ya, Irvin untuk ulang tahun. Nanti mungkin Kres bisa aku yang doain. Yuk kita angkat tangan, kita tumpangkan tangan untuk Irvin. Bapak kami surga, kami ucap syukur Tuhan untuk teman kami Irvin yang bulan ini Tuhan tambahkan 1 tahun umurnya dan semakin hari berkat Tuhan, penyertaan, kasih anugerah Tuhan terus mengalir dalam Irvin, menjadi berkat, menjadi terang di kantornya, di tempat dia bekerja, di kuliahnya berhasil dan dalam keluarganya dia menjadi terang di bentuk
papa mamanya Tuhan. Dan kami percaya setiap langkah-langkah hidupnya ke depan, ada kasih-Mu, ada kuasa-Mu, ada penyertaan-Mu sehingga dia menang dan cakap menghadapi segala perkara. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hari-hari ke depan Irvin semakin hari semakin indah dan mengalami Tuhan dalam hidupnya. Kami berdoa untuk Kres yang sebentar akan pergi ke Bandung untuk melanjutkan kuliah. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati perjalanan semua rencananya ke depan. Ada masa depan di dalam tangan Tuhan, ada kasih kuasa berjalan bersamanya Tuhan, dan penyertaan-Mu tidak pernah habis dalam hidupnya. Dan setiap langkahnya Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Setiap apa yang dilakukan, ada hikmat Tuhan yang Engkau berikan. Dan setiap masa depannya, ada masa depan yang luar biasa bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk dua orang ini yang Tuhan berkati, dan biarlah mereka juga semakin hari semakin cinta Tuhan, semakin mengalami Tuhan, semakin mengalami hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa dan puji syukur. Haleluya, amin. Selamat ulang tahun Irvin sekali lagi, dan juga Kres. Jangan jadi berkat dimanapun kau berada Kres nantinya ya, oke? Emang gue ngomong gitu tadi ya? Jadi berkat dimanapun kamu berada Kres. Kita tutup doa lagi. Oke, kita akan mengakhiri pada malam hari ini dan sebelum kita masuk pujian. Berkat kita berdoa. Bapak kami berdoa Tuhan untuk ibadah youth Tuhan, kami berdoa untuk Bernie, Ivi, semua pengurus di sini. Tuhan berkati kehidupan mereka di dalam pergumulan apapun Tuhan. Tuhan ikut campur. Tuhan berikan jalan keluar setiap masalah yang mereka hadapi dan Engkau beri kekuatan bagi mereka Tuhan. Kami bersyukur punya pemimpin yang luar biasa yang tetap sabar, tetap setia melayani tempat ini Tuhan. Dan kami percaya semua yang dilayani enggak sia-sia. Kami memberi kekuatan Tuhan, Engkau pasti menyertai dalam kehidupan Bernie, Ivi Tuhan, dan pengurus-pengurus yang lain hari ini Tuhan. Dimanapun mereka berada, Tuhan beri kekuatan, beri kekompakan, ada unity, ada kerjasama di tempat ini Tuhan, sehingga membangun youth semakin hari semakin indah di depan Tuhan. Kami berindu Tuhan sebelum kami pulang tempat ini, kami mau mengalami Tuhan. Kami mau hidup kami diubahkan dan kami mau menjadi terang dan berkat dimanapun kami berada. Kita angkat tangan kita, terimalah berkat yang datang dari Allah Bapa, kasih, pertolongan, perlindungan dari Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus yang tidak pernah sedetik pun tinggalkan kita. Kita terima hari ini dan biarlah kita menjadi berkat dimanapun kita berada. Terus terima, terus jadi berkat, terus mengasihi, terus melayani, dan terus iring Tuhan dan selalu mengalami Tuhan. Terima berkat ini di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan. Kita yang percaya katakan, Amin.